Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mana, sehat? Hah? Sehat enggak, Bapak Ibu? Sehat, Bante. Ya, bagus, sehat ya. Jadi hidup harus sehat, kalau nggak sehat ya susah. Ya, jadi kalau hidupnya nggak sehat itu susah. Makan juga nggak enak kalau badan nggak sehat ya. Nah, Ibu, Bapak, ya jadi pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya bersama-sama melakukan puja bakti ya atau melakukan kebajikan atau perbuatan baik. Ya karena kondisinya sekarang masih seperti ini ya kita menggunakan Zoom dulu ya. Ya nanti kalau suasananya sudah normal ya saya usahakan nanti Bante akan ke sana. Ya, jadi nanti ya mungkinan bisa bermalam di situ mungkin 1 hari 2 hari. Ada tempat bermalam enggak? Ada, Bante. Kalau nggak ada ya jadi. Ya, ya jadi Bante perkenalkan dulu ya jadi nanti supaya Bapak Ibu tahu. Ya nama Bante adalah Biku Wira Satiko. Ya. Nah saya di Kepri ini ya sebagai Padisanayaka atau dikatakan sebagai biku pembina di Kepri atau di kepulauan ya di daerah sini dan sebagainya, di Karimun, ya, Tanjung Pinang, Uban dan sebagainya. Nah ini tanggung jawab Bante untuk membina Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ya mau bertanya dan sebagainya ya bisa tanya sama Bante dan sebagainya. Nah Ibu Bapak, Saudara sedamang, ya kembali ya pada malam hari ini karena Bante akan menyampaikan ya ceramah, ya tentu harus kembali ke ya awal tadi. Nah Ibu Bapak, ya di zaman Sang Buddha, ya, jadi ketika itu ada seorang raja. Nah, raja ini bernama Raja Sumana. Nah, jadi ketika Raja Sumana ya mendengarkan uraian Dhamma dari Sang Buddha, nah ketika itu ya Raja Sumana ini bertanya, ya karena yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika itu adalah perihal tentang ya dikatakan Dewa Saka. Ya, Dewa Saka ini adalah raja dari para dewa atau ya dari para dewa atau makhluk-makhluk dewa sebagainya. Jadi rajanya. Nah, jadi ketika itu Sang Buddha membabarkan khotbah tentang ya Dewa Saka. Nah, jadi seketika ya Sumana ini ketika itu bertanya kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha pernah bertemu dengan Dewa Saka? Apakah Sang Buddha mengenal Dewa Saka? Dan sebagainya. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Raja Sumana bahwa ya, dirinya tidak hanya mengenal Dewa Saka, tetapi juga mengetahui sebab atau kondisi yang menjadikan Dewa Saka ini yang dahulunya ya manusia biasa, nah sekarang terlahir menjadi Dewa Saka.
Bapak Ibu mau enggak jadi Dewa Saka? Hah? Jadi raja para dewa? Mau? Kalau ada, nanti kalau bisa jadi raja dewa, hebat. Nah, jadi ketika itu ya Dewa Saka ini masa lalunya adalah seorang pemuda yang bernama Pemuda Maga. Ya, jadi nama dahulunya adalah Pemuda Maga. Nah, jadi ketika itu Pemuda Maga ini ya dia punya tekad atau punya aditana ya ingin melakukan 7 kewajiban yang dikatakan kewajiban seumur hidup selama dia masih hidup. Ya, jadi 7 kewajiban ini dilakukan ya ketika dia masih menjadi manusia sampai dia mengalami kematian. Nah, jadi 7 kewajiban ini dilakukan oleh ya Pemuda Maga. Nah, yang pertama ya Sang Buddha mengatakan Pemuda Maga ini melakukan kewajiban dikatakan bahwa dia akan merawat kedua orang tuanya seumur hidup. Nah, jadi kewajiban ini dilakukan oleh Pemuda Maga ini ya ketika merawat orang tuanya dilakukan dengan ketulusan. Ya, jadi punya ketulusan di dalam dirinya atau memiliki kerelaan untuk merawat kedua orang tua. Nah, jadi ketika Pemuda Maga ini merawat orang tuanya, tidak ada yang namanya keluh kesah, mengeluh, ya capek dan sebagainya. Atau bahkan Pemuda Maga ini ya selalu memiliki ya semangat ketika merawat orang tuanya. Nah, sehingga ketika itu ya yang dilakukan oleh Pemuda Maga ini dengan merawat orang tua ya dirasakan dengan rasa suka atau bahagia. Nah, jadi yang Pemuda Maga ini dengan rasa senang, rasa bahagia merawat orang tuanya itu dengan perasaan bahagia. Ya, tidak ada beban dalam melakukan atau merawat kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan hal ini belum? Nah, jadi dalam merawat orang tua pernah keluh kesah enggak? Kesel sebagainya. Jadi kesel lah. Jadi kalah sama Pemuda Maga ini tidak pernah mengeluh. Ya walaupun orang tuanya rewel atau orang tuanya susah dan sebagainya, tetapi Pemuda Maga ini sudah memiliki aditana atau sudah bertekad bahwa dia ingin menjalankan kewajiban untuk merawat kedua orang tua. Nah, jadi di dalam dirinya, di dalam batinnya atau di dalam pikirannya itu sudah artinya sudah ikhlas kehidupannya digunakan untuk merawat kedua orang tua. Ya, jadi dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada mengutamakan kehidupannya. Nah, ini jarang-jarang manusia ada yang seperti ini. Jarang-jarang di kehidupan ini ada manusia yang bisa yang merelakan kehidupannya demi merawat atau menjaga kedua orang tua. Jadi ini yang kewajiban yang pertama yang dilakukan oleh Pemuda Maga. Ya, nanti diingat ya, yang pertama ya. Ini kalau enggak. Nah, yang kedua, dia akan menghormat kepada yang lebih tua. Jadi Pemuda Maga ini punya tekad, punya aditana, ya bahwa dia akan berbicara atau menghormat kepada orang yang lebih tua. Jadi walaupun yang dijumpai itu usianya lebih tua dari dia sedikit, atau bahkan mungkin banyak dan sebagainya, atau mungkin bukan orang tuanya dan sebagainya, tetapi Pemuda Maga ini tetap ya memiliki rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh Pemuda Maga. Nah, sehingga ketika Pemuda Maga ini walaupun ya dia berada di lingkup masyarakat, ya berada di lingkup ya sahabat-sahabatnya dan sebagainya,
Ya, tetapi pemuda maga ini tetap menggunakan ya tekadnya ini untuk menghormat kepada yang lebih tua. Jadi dia lebih menghargai orang yang lebih tua, menghormat sekali. Ya, jadi dia bahasanya itu ya memiliki rasa hormat terhadap yang lebih tua dan sebagainya. Nah, ini yang harus sesungguhnya yang harus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Ya, rasa memiliki rasa hormat terhadap yang lebih tua itu sesungguhnya ya seseorang yang memiliki yang namanya moralitas yang baik. Nah, jadi kalau moralitas kita baik, memiliki sila, yang memiliki pengertian, memiliki kebijaksanaan, nah sesungguhnya kita harus memiliki pola pikir seperti pemuda maga ini. Nah, jadi ketika ada orang yang lebih tua, ya dia menghormat. Ya, kalau di bahasa di Jawa itu, kalau misalkan yang muda lewat, ada orang tua yang mengatakan nuwun sewu. Ada orang Jawa enggak sini? Hah? Enggak ada? Waduh. Ada. Wah. Ya, jadi nuwun sewu artinya permisi, bukan minta uang 1.000, ya. Artinya permisi, ya. Jadi dia menghormat, jadi punya tata krama, punya aturan di dalam kehidupan ini. Nah, makanya kalau kita tidak punya aturan, tidak punya tata krama, ya, makanya kita ini menjadi orang yang tidak karuan sesungguhnya. Ya, jadi tidak karuan, dilihat juga tidak enak. Ya. Jadi mau jadikan sahabat juga tidak enak. Kenapa? Ya karena hidup kita tidak karuan. Tidak ada yang namanya aturan atau moralitas. Jadi makanya ya jika Bapak Ibu ingin mencontoh pemuda maga ini ya patut ya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh pemuda maga. Nah, kemudian yang ketiga, pemuda maga ini akan berbicara dengan kata-kata yang sopan. Nah, Bapak Ibu sudah berkata sopan belum ketika berbicara? Nah, jadi pemuda maga ini ketika berbicara itu selalu bahasanya itu berhati-hati. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang akan keluar dari ya kata-kata atau bibirnya ini ya selalu dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi dia lebih mengutamakan dengan menggunakan bahasa yang dikatakan bahasa kata-kata sopan santun. Nah, jadi apa yang dikeluarkan selalu direnungkan. Ini merugikan diri saya atau merugikan orang lain. Ini menyakiti diri saya atau menyakiti orang lain. Ini selalu direnungkan oleh pemuda maga. Jadi ketika dia ingin berbicara, ya kata-kata yang dia gunakan biasanya akan selalu dia pikirkan atau perhatikan. Supaya apa? Ya supaya tidak menimbulkan ya luka terhadap orang lain. Nah, coba aja Bapak Ibu hati-hati. Ya kata-kata ini memang dikatakan sebagai ya sederhana, tetapi ya kata-kata juga ya dikatakan sebagai ya senjata yang tajam untuk melukai orang lain sesungguhnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kata-kata dengan baik, nah biasanya orang itu bisa terluka atau tersakiti. Nah, itu dengan apa Bante? Ya dengan ucapan kita. Nah, kalau sudah sakit, mudah enggak mengobatinya? Ya susah. Nah, makanya kata-kata ini melebihi tajamnya silet sesungguhnya. Ya, melebihi tajamnya silet. Jadi kata-kata ini bisa dibawa sampai kehidupan selanjutnya. Nah, kalau orang itu memiliki kebencian misalkan, atau orang itu memiliki dendam ketika mendengar kata-kata kita, nah ini ketika dia misalkan meninggal, kemudian diliputi oleh kebencian itu, nah ini akan menjadi satu ikatan sesungguhnya, ikatan kebencian di dalam kehidupannya. Nah, jadi maka di dalam kehidupan selanjutnya juga kita akan bertemu dengan orang itu.
Kenapa? Ya karena kita sudah membuat luka terhadap orang tersebut atau sudah membuat yang namanya ikatan. Makanya Bapak Ibu perhatikan ya, dalam kehidupan ini ya pasti berjumpa dengan orang yang tidak disukai, kadang berjumpa dengan orang yang disukai. Ya, jadi kadangkala ya ketika bertemu dengan orang yang baru kok sudah orang itu menggembirakan atau menyenangkan, itu faktornya dari apa? Faktornya adalah dari perbuatan-perbuatan wajib. Nah, kalau berjumpa dengan orang yang tidak menyenangkan, itu karena faktor dari perbuatan atau ya dikatakan kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi kondisi, kemudian menjadi ikatan. Nah, jadi makanya berhati-hati Bapak Ibu dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Hati-hati. Jangan dipikir ketika kita berpikir, ketika kita berucap, ya ketika kita berbuat, tidak ada akibatnya. Ya jangan seperti itu. Hati-hati. Ya tadi kan sudah membaca Abinha kan, ya direnungkan. Ya baik buruk, ya itu adalah warisan. Ya jadi warisan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati ya bahaya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya pemuda maga ini dia akan menghindari membicarakan orang lain. Nah, bahasa sekarang itu gosip, Bapak Ibu. Ya, orang itu kalau sudah kumpul gosip gitu. Sana sini, ya lari sana, lari sini. Ya, ngomongin orang happy. Jadi ngomongin orang happy kan ini. Nah ini pemuda maga ini tidak mau. Walaupun dia membicarakan hal-hal yang baik ataupun buruk, pemuda maga ini tidak mau. Dia menghindari untuk membicarakan orang lain. Nah kadangkala kalau kita tidak menyadari ketika kita membicarakan kebaikan orang lain, ya membicarakan hal-hal yang baik terhadap orang lain, kadangkala itu timbul rasa iri hati. Ya enggak? Iri hati, kadang-kadang Bante, saya pengen berbuat baik, tapi ya muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, makanya pemuda maga ini daripada memikirkan kebaikan orang lain atau memikirkan keburukan orang lain, nah pemuda maga ini lebih baik memikirkan kebaikan diri sendiri. Ya, kemudian ya melihat keburukan diri sendiri. Jadi di dalam dirinya selalu dilihat. Ya, dia tidak mau melihat atau membicarakan keburukan orang lain ataupun kebaikan orang lain. Kenapa? Nah, satu, kebaikan orang lain adalah kebaikan orang lain. Ya kan? Tidak mungkin orang lain berbuat baik kemudian Bapak Ibu yang mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin. Ya kan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, di dalam bahasa Dhamma itu dikatakan siapa yang menanam maka dia yang akan menuai atau memetik. Ya misalkan Bapak Ibu nih menanam pohon mangga, ya, pasti akan panen pohon mangga. Ya, kalau Bapak Ibu tidak panen, bisa panen enggak? Hah? Paling ngambil di tetangga. Paling ngambil di tetangga. Jadi tidak bisa. Jadi kalau kita sudah menanam, maka kita akan memetik. Nah inilah yang direnungkan oleh pemuda maga ini. Jadi pemuda maga ini dia selalu merenungkan ya, tentang apa yang belum dilakukan, ya kebaikan di dalam dirinya, dan apa yang ada di dalam dirinya tentang keburukan itu sendiri. Jadi pemuda maga ini tidak mau sama sekali atau menghindari untuk membicarakan orang lain. Nah, tapi kok zaman sekarang kan kalau ibu-ibu, bapak-bapak kumpul, nah biasanya kalau duduk diam-diam, enggak ada ngobrol, nah kan enggak asik Bante katanya. Enggak asik, jadi lebih baik ngobrolin orang lain Bante daripada enggak ada kerjaan. Justru itu kerjaan yang tidak jelas sesungguhnya. Ngobrolin orang lain itu kerjaan yang tidak jelas. Lebih baik Bapak Ibu mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu lebih bermanfaat ketimbang membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain, ya. Nah, kemudian yang kelima, dia tidak akan menjadi
orang yang kikir melainkan murah hati. Nah, jadi pemuda maga ini ya menjadikan dirinya orang yang murah hati. Ya, jadi nah di zaman dahulu itu diceritakan. Jadi ketika pemuda maga ini tidak memiliki materi, maka ketika itu pemuda maga ini mengembangkan kemurahan hati melalui perbuatan. Ya, jadi dia bisa membangun jalan. Nah, ketika itu dia bisa ya menolong orang lain melalui tindakan itu sendiri. Jadi yang dilakukan pemuda maga ini tidak hanya berkaitan dengan materi. Ya, Bante kalau tidak punya uang tidak bisa berbuat baik kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang tidak. Jadi kalau kita masih punya pikiran, masih punya ucapan, masih punya perbuatan, sesungguhnya kita bisa melatih yang namanya kemurahan hati melalui tindakan jasmani, ya ucapan, ya memberikan pujian kepada orang lain. Kan orang senang. Wah, kamu cantik ya, walaupun tidak cantik kadang-kadang. Bohong berarti. Bohong Bante. Ya, tetapi kan melakukan pujian. Nah, sekarang ini Tapi kan bohong. sekarang pujian yang jujur sekarang di mana? Jelek. Ya. Jujur. Kebanyakan orang sekarang ini kan nggak ada pujian yang jujur. Oh, kamu jelek, kalau nggak dipukul. Ya, jadi bisa melakukan latihan ya. Ya memang kita mengucapkan cantik. Yang penting dasar dari diri kita atau dasar dari batin kita ini tidak ada niat buruk. Ya, jadi niatnya ya memang ya ketulusan memuji. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya kecantikan itu sesungguhnya ya kalau Bapak Ibu mengerti ya itu sesungguhnya hanya dibalut kulit kalau Bapak Ibu mengerti. Coba kalau kulit ini tidak ada. Cantik semua enggak? Enggak ada yang cantik. Ya itu sebenarnya cuma dibalut kulit saja. Ya, jadi memang kita harus mengawali diri kita dengan niat yang baik atau pikiran yang baik. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya pemuda maga akan selalu berbicara dengan kata-kata jujur. Nah, ini tadi mungkin berbohong, sekarang harus jujur. Ya. Jadi harus jujur. Ya. Jadi memang kadangkala kejujuran itu ya kadangkala menyakitkan memang. Nah, coba saja Bapak Ibu jujur, menyakitkan atau tidak? Ayo. Misalkan anaknya mencuri, misalkan. Ya, misalkan anaknya mencuri nih. Ayo diketahuan, kamu jujur, ngaku atau tidak? Anaknya kalau ngaku dipukulin, nggak ngaku dia bohong. Ayo. Jadi kadang-kala kejujuran itu ada resikonya. Ya, jadi inilah makanya pemuda maga ini ketika itu ya dia melakukan kejujuran, tetapi dia memahami bahwa di dalam kejujuran membutuhkan yang namanya ya kekuatan. Ya karena kadang-kala kejujuran itu secara kehidupan umum dianggap sebagai ya masalah sesungguhnya. Coba ya kadang-kala orang jujur tapi disalahkan. Kadang-kala orang jujur tetapi dianggap sebagai kebohongan. Nah, makanya ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam kehidupan ini ya memang ada sifatnya dipuji, dicela, untung dan rugi, terkenal dan tidak terkenal. Ya, jadi wajar kalau Bapak Ibu berkata jujur pun kemudian tidak dipuji itu sifatnya juga wajar. Ya, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu berbicara jujur, tidak diakui, tidak disetujui, ya tidak usah, ya bahasanya itu tidak usah nangis, tidak usah sedih. Ya, apa? Ya kita harus punya pendirian bahwa saya tetap akan melakukan kejujuran walaupun disukai atau tidak disukai.
Kan gitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan kejujuran di dalam diri kita ini, yang ada hanyalah ketenangan atau kebahagiaan. Karena kita tidak memiliki pikiran yang buruk. Karena kita tidak memiliki hal-hal atau dikatakan sebagai kebohongan itu sendiri. Nah, makanya kalau kita tidak punya kebohongan, tidak memiliki pikiran yang buruk, batin kita atau pikiran kita juga akan menjadi bahagia. Ya, akan jadi bahagia. Ya, tidak stres ya gitu. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang selanjutnya, nah pemuda maga ini akan menjaga dirinya untuk tidak marah. Nah, Bapak Ibu masih marah enggak? Masih? Wah, demen nih sama namanya marah nih. Kalau marah stres enggak? Kita kok suka. Sudah tahu bikin stres, suka. Ya, sudah tahu bikin pusing, tapi suka. Nah, inilah makanya kebiasaan-kebiasaan orang terkadang ya apa yang dilakukan itu kadangkala malah membuat diri kita tidak bahagia. Nah, siapa yang membuat? Ya diri kita. Sudah tahu berpikiran buruk buat stres. Sudah tahu marah-marah itu buat stres. Sudah tahu kebencian, keserakahan, iri hati, dan sebagainya membuat stres diri kita. Tetapi diri kita ini kadangkala masih suka melakukan hal tersebut. Nah, sudah tahu bikin stres, masih suka berbuat yang buruk. Masih suka marah-marah. Ya gitu. Bante, saya ingin rumah tangga saya bahagia. Oh, istri sama suami berantem terus. Bante, ingin rumah tangga saya bahagia. Nah, antara istri dengan suami saling curiga. Gimana mau bahagia? Yang ada pikiran-pikiran buruk. Nah, jadi inilah makanya yang dilakukan pemuda maga ini yang ya dia sama sekali tidak ingin ya marah. Walaupun ketika seseorang berbicara tidak baik terhadapnya, nah pemuda maga ini sama sekali tidak ya ingin membenci atau muncul niat buruk terhadap orang lain yang tidak menyukainya. Nah, tetapi kan tidak jarang kalau sekarang di dalam kehidupan sekarang ini, ya kalau kita disakiti, ya pasti kita membalas. Tidak ada kalau sekarang ada, coba perhatikan. Kalau sekarang ada itu pasti hebat. Ya, disakiti kemudian diem aja ini. Nah, kebanyakan orang itu biasaannya ya kalau sudah disakiti, awas nanti kalau lewat depan rumah saya, ya, hati-hati yang gitu. Gitu kebiasaannya kan. Nah, ini yang harus dirubah sesungguhnya yang harus dirubah. Jadi walaupun kita disakiti, walaupun kita dihina, ya hendaknya kita mencontoh seperti pemuda maga. Jadi dia sama sekali walaupun ketika itu tidak disukai sahabatnya, tidak disukai oleh tetangganya, tetapi pemuda maga ini tidak pernah sama sekali untuk membenci mereka atau membenci orang yang tidak suka terhadapnya. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh pemuda maga. Nah, Ibu Bapak Sedama, ini ada sebuah cerita ya tentang pikiran yang buruk yang terjadi di zaman kehidupan Sang Buddha. Nah, jadi ketika itu ada seorang biku. Nah, biku ini bikunya kecil, ya pendek gitu, ya, atau kerdil bahasanya. Nah, sehingga ketika itu ya biku ini dikatakan ya selalu dihina atau dijelek-jelekan oleh biku yang lain atau biku yang belum bebas dari kekotoran batin atau biku-biku baru. Ya, jadi kalau biku-biku baru itu masih punya kekotoran batin, jadi mereka masih melakukan keburukan, kecuali kalau bikunya sudah mencapai arahat, mereka sama sekali tidak mau melakukan keburukan. Ya, jadi karena dia masih punya kekotoran batin, ya keserakahan, kebencian atau ketidaktahuan, makanya mereka ini masih melakukan keburukan. Jadi masih ada di zaman Sang Buddha, tidak hanya zaman sekarang.
Nah, jadi ketika biku kecil ini dihina, dicaci maki, atau direndahkan oleh biku lain, nah, biku kecil ini tidak pernah memiliki niat yang buruk sekecil apapun di dalam hatinya untuk membalas perlakuan dari biku lain. Nah, sehingga ketika Sang Buddha melihat atau mengetahui perihal ini, Sang Buddha mengatakan bahwa ya biku yang dikatakan kecil ini karena memiliki pikiran atau kemurnian di dalam hatinya. Nah, makanya biku ini selalu diliputi yang namanya kebahagiaan. Walaupun dia tidak disukai, tetapi di dalam hatinya selalu bahagia karena tidak ada yang namanya kebencian. Nah, jadi tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh ini juga. Jadi jangan sampai ya timbul kemarahan, jangan sampai timbul kebencian dan sebagainya. Ya, jadi ini harus dipelajari kalau Bapak Ibu ya ketujuh hal ini kalau Bapak Ibu praktekkan bisa menjadi atau terlahir di alam dewa seperti dikatakan dewa saka. Ya, jadi kita ini lahir, meninggal dan sebagainya ya tidak dikatakan ya tanpa sebab. Tetap ada sebabnya. Bapak Ibu lahir miskin, kenapa? Ya karena di kehidupan lampaunya menjadi orang yang kikir. Nah, sekarang lahir jadi miskin. Bapak Ibu suka berdana kehidupan lampau, sekarang menjadi orang yang kaya raya. Ya. Bapak Ibu berbuat buruk melalui pikiran, ucapan, perbuatan, atau suka membunuh, atau suka mencuri. Nah sekarang harta materi ini sering dicuri oleh orang lain. Kenapa? Ya karena kita suka mencuri zaman dulunya. Ya, jadi suka mencuri ya sekarang dicuri gantian. Jadi jangan disangka apa yang kita lakukan itu tidak ada akibatnya. Nah, makanya mulai saat ini belajar, ya, gunakan waktu dengan baik, ya, jangan sampai nanti disia-siakan. Ya karena hidup menjadi manusia itu ya keberuntungan. Ya, kita bisa menjalankan sila, bisa melatih meditasi, bisa mengembangkan kebijaksanaan itu hanya di alam manusia. Nah, jadi jangan disia-siakan. Jangan malah kita sudah lahir di alam manusia malah berbuat keburukan. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ya, ini yang Bante sampaikan ya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Nanti kalau malam-malaman nanti kasihan Romo Atman enggak pulang-pulang. Ya, jadi ini yang Bante sampaikan ya semoga Bapak Ibu yang makin maju ya bisa makin mengembangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, jadi karena kebahagiaan itu sesungguhnya Bapak Ibu tidak usah mencari. Bante, saya kalau sudah shopping baru bahagia. Bante, kalau saya sudah jalan-jalan baru bahagia. Kan gitu banyak orang. Belum tentu bahagia. Misalkan habis shopping pulang berantem sama suaminya kan belum tentu. Bisa juga. Ya kan gitu. Nah, bisa juga gitu. Nah, tetapi kebahagiaan sesungguhnya harus kita kondisikan. Itu yang lebih baik. Jadi walaupun kita berada di mana saja, kalau kita bisa mengkondisikan yang namanya kebahagiaan, ya hidup kita akan menjadi bahagia. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya kita berada dimanapun, walaupun menjadi orang kaya, atau mungkin yang menjadi orang yang dikatakan hidup di lingkungan mewah dan sebagainya, tapi kalau kita tidak bisa mengkondisikan, hidup kita juga tidak bisa tenang atau tidak bisa bahagia. Ya, jadi bagaimana cara kita mengkondisikan di dalam batin kita? Kalau Bante sendiri, ya daripada mikirin orang lain, daripada stres, mending duduk semoga semua makhluk berbahagia. Lebih happy, lebih bahagia ketimbang orang lain bisa beli mobil, saya enggak. Sampai kapan gitu? Gitu. Ya. Orang lain bisa bangun rumah, saya belum bangun, ya gitu. Kita nggak bangun rumah, stres iya, kan gitu. Kan lebih baik saat ini sadari bahagia. Jadi kita harus menerima yang namanya ya kehidupan kita sendiri, tidak perlu membandingkan dengan orang lain dan sebagainya. Justru kita harus menyadari kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin sukses ya kita berusaha, tidak perlu iri hati dan sebagainya. Ya, jadi
Ini yang mau disampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.